Jadi target Rusia. Ini daftar senjata barat yang dipasok ke Ukraina, ada 5.000 rudal anti-tank. Sejumlah negara barat yang bergabung dengan NATO, khususnya AS, terus mengirim pasukan senjata ke Ukraina. Rusia mengklaim telah mengetahui rute pemasukan dan kini menjadikan setiap senjata dari barat sebagai target mereka. Berikut ini daftar senjata barat terbaru yang dipasok ke Ukraina. Pada Senin 2 Mei, Pentagon mengonfirmasi pengiriman senjata yang dijanjikan Presiden Joe Biden ke Ukraina pada bulan lalu. Dikutip dari tribunnews.com dari Russia Today, pasokan senjata itu ada 80% Howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155 mm. Militer AS juga mengatakan telah memasok hampir semua baterai dan radar anti pesawat dan 5.000 rudal anti-tank Javelin. Daftar ini berdasarkan laporan bantuan militer Washington ke Kiev yang didapat dari seorang pejabat pertahanan Amerika. Biden awalnya menjanjikan 18 Howitzer ke Ukraina, tetapi kemudian menambahkan 72 lagi bersama 140.000 butir amunisi 155 mm. Kemudian 10 radar kontra artileri, 2 radar pengawasan udara, 200 pengangkut personel lapis baja M113, 100 Humvee, dan 11 helikopter Mi-17. Setengah dari amunisi 155 mm diklaim sudah ada di tangan Ukraina, dan lebih banyak lagi yang dikirim setiap hari. Sebanyak 72 Howitzer telah dikirimkan bersama dengan hampir semua radar. Sebanyak 14 penerbangan kargo berangkat dari AS selama 24 jam terakhir dan mendarat di Polandia. Senjata kemudian dibawa melintasi perbatasan Ukraina melalui jalan darat dan kereta api. Namun helikopter Mi-17 belum dikirim ke Kiev. Rincian lainnya diungkapkan Pentagon adalah Ukraina sejauh ini telah menerima 5.000 rudal anti-tank Javelin. Sejauh ini militer AS telah mengeluarkan stok gudang, rudal anti-pesawat Javelin dan Stinger. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan rudal Onyx dengan tingkat presisi tinggi menghantam sejumlah senjata kiriman dari barat untuk Ukraina. Militer Rusia juga menembak 2 pesawat pengebom Ukraina yang terbang berusaha melakukan serangan. Pembom Su-24M diserang semalam saat terbang di atas wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina. Kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu. Rusia melakukan serangan terhadap gudang senjata yang menyimpan senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat. Serangan terhadap lapangan terbang militer di dekat kota pelabuhan selatan Odessa juga menghancurkan landasan pacu. Rudal Onyx berpresisi tinggi menghancurkan hanggar di lapangan terbang militer dekat Odessa dengan senjata dan amunisi dikirim dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, kata juru bicara Kremlin Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Kementerian juga merilis rekaman dari apa yang dikatakan sebagai rudal Onyx yang diluncurkan dari pantai Laut Hitam. Serangan itu terjadi setelah Kiev menuduh Moskow merobohkan landasan pacu yang baru dibangun di bandar utama di kota pelabuhan selatan Odessa. Sementara itu, lebih dari 50 warga sipil dibawa ke tempat yang aman dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol yang terkepung pada hari Minggu sebelum konvoi kendaraan PBB mengangkut kelompok itu yang sebagian besar terdiri dari wanita dan anak-anak. Keluar dari daerah itu untuk menandakan kesepakatan telah dicapai. Banyak dari Mariupol telah berubah menjadi gurun oleh 2 bulan pemboman Rusia. Kota ini berada di bawah kendali Rusia, tetapi beberapa pejuang dan warga sipil tetap bersembunyi di Azovstal, pabrik besar era Soviet yang didirikan di bawah Joseph Stalin. Dirancang dengan labirin, bunker, dan terowongan untuk menahan serangan. Dalam salah satu tanda pertama dari kesepakatan evakuasi, puluhan warga sipil tiba di pusat akomodasi sementara pada hari Minggu setelah meninggalkan daerah sekitar pabrik Azovstal. Kelompok itu tiba di desa Bazimene di wilayah Donetsk yang didukung Rusia, sekitar 30 km timur Mariupol. Seorang juru bicara PBB mengatakan dia tidak dapat berkomentar segera. Seorang pembantu wali kota Mariupol menyatakan masa hening sambil menunggu pernyataan resmi tentang evakuasi. Juru bicara kemanusiaan PBB Sauviano Abreu mengatakan kepada The Associated Press bahwa operasi untuk membawa orang keluar dari pabrik yang luas itu sedang dilakukan dengan Komite Internasional untuk Palang Merah dan berkoordinasi dengan pejabat Ukraina dan Rusia. Abreu menyebut situasinya sangat kompleks dan menolak memberikan rincian lebih lanjut. Seperti evakuasi lainnya, keberhasilan misi di Mariupol bergantung pada Rusia dan pasukannya dalam serangkaian pos pemeriksaan yang panjang sebelum mencapai pos-pos Ukraina. Sebanyak 100.000 orang diyakini terperangkap di Mariupol. Sementara itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyuarakan dukungan untuk perjuangan kebebasan Ukraina selama pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, kata pejabat AS dan Ukraina pada hari Minggu. Dalam sebuah tweet, Zelensky berterima kasih kepada AS
karena membantu melindungi kedaulatan dan integritas teritorial negara kita, dan untuk memimpin dukungan kuat untuk Ukraina dalam perjuangannya melawan agresi Rusia. Berbicara di kota Rzeszów, Polandia pada hari Minggu, Pelosi mengatakan pembicaraannya dengan Zelensky telah difokuskan pada keamanan, bantuan kemanusiaan, bantuan ekonomi, dan akhirnya membangun kembali ketika kemenangan dimenangkan. Kami pergi dengan pemahaman yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih terkini tentang apa yang perlu dilakukan dengan apresiasi dan inspirasi yang lebih dalam dari mereka yang berjuang. Begitulah katanya. Rusia pada hari Senin 2 Mei 2022 meluncurkan serangan baru di pelabuhan kritis Ukraina Odessa ketika Amerika Serikat memperingatkan bahwa Moskow sedang bersiap secara resmi untuk mencaplok daerah-daerah yang diperangi di timur. Pertempuran sengit baru ini terjadi ketika Uni Eropa mengatakan pihaknya bersiap untuk mengakhiri total pasokan gas Rusia dengan blok itu mempersiapkan paket sanksi lain yang pasti akan membuat marah Presiden Vladimir Putin. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev, Moskow telah mengalihkan invasi 2 bulannya ke sebagian besar wilayah berbahasa Rusia dan telah meningkatkan tekanan pada Odessa, pusat budaya terkenal yang merupakan pelabuhan penting di Laut Hitam. Dewan Kota Odessa mengatakan bahwa serangan Rusia menghantam sebuah bangunan perumahan yang menampung 5 orang. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun tewas dan seorang gadis dirawat di rumah sakit, kata Dewan itu di Telegram. Pertempuran sangat intens di Ukraina Timur di sekitar Izium, Liman, dan Rubizne ketika Rusia mempersiapkan serangan ke Severodonetsk, kota terjauh yang masih di bawah kendali Kiev, kata staf umum Ukraina di Liman. Penembakan tanpa henti telah membuat dusun di sekitar kota menjadi puing-puing menurut wartawan AFP. Gubernur wilayah Timur Luhansk memperkirakan pertempurannya lebih intens menjelang 9 Mei, hari di mana Rusia setiap tahun merayakan penyerahan Nazi Jerman tahun 1945 kepada pasukan sekutu termasuk Uni Soviet saat itu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bagaimanapun mengatakan kepada televisi Italia bahwa pasukan Moskow tidak akan secara artifisial menyesuaikan tindakan mereka pada tanggal apapun, termasuk hari kemenangan. Apapun keputusan militer Rusia, Amerika Serikat memperingatkan bahwa Moskow sedang bersiap-siap untuk mencaplok Luhansk dan Donetsk yang bertetangga. Separatis pro-Rusia di dua wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2014. Tetap Moskow sejauh ini tidak secara resmi menggabungkan mereka seperti yang terjadi tahun itu dengan semenanjung Crimea yang direbut melalui pasukan khusus dengan serangan tak bertanda. Dia mengatakan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan rencana serupa di wilayah ketiga, Kherson, di mana Moskow baru-baru ini memperkuat kontrol dan memperlakukan penggunaan mata uang rubelnya, seperti hal Crimea. Dia bersumpah bahwa komunitas internasional tidak akan mendukung perubahan yang didikte Rusia di perbatasan Ukraina. Referensi palsu seperti itu, suara palsu tidak akan dianggap sah. Juga tidak akan ada upaya untuk mencaplok wilayah Ukraina tambahan, kata Carpenter. Tapi kita harus bertindak dengan rasa urgensi, mengevakuasi Mariupol yang babak belur. Invasi tersebut telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 13 juta orang mengungsi dengan tingkat kehancuran yang tidak terlihat di Eropa selama beberapa generasi. Di antara kota-kota yang paling terpukul adalah Mariupol, di mana jumlah yang tak terhitung telah meninggal dan orang-orang yang selamat memiliki sedikit akses ke makanan, air, dan obat-obatan ketika Rusia berjuang untuk menghubungkan jalur selatan dan timur di bawah kendalinya. Kiev mengatakan lebih dari 100 warga sipil dievakuasi selama akhir pekan dari pabrik baja Azovstal yang luas, tempat terakhir pasukan Ukraina di Mariupol, tempat tentara dan warga sipil berlindung di labirin terowongan bawah tanah. Sviatoslav Palamar, Wakil Komandan Batalion Azov Ukraina, unit militer sayap kanannya mengendalikan pabrik, mengatakan bahwa 20 orang lainnya dipindahkan pada Senin malam, tetapi hanya setelah penundaan 5 jam karena artileri musuh menyebabkan puing-puing dan kehancuran baru. Pemboman Rusia terhadap pabrik yang luas itu melalui udara, dengan tank, dan dengan kapal terjadi lagi setelah evakuasi parsial, kata Batalion Azov di aplikasi pesan Telegram. Wakil Wali Kota Mariupol, Sergei Orlov, mengatakan kepada BBC bahwa negosiasi tingkat tinggi sedang berlangsung antara Ukraina, Rusia, dan organisasi internasional untuk mengevakuasi lebih banyak orang. Evakuasi pabrik baja jika berhasil akan mewakili kemajuan langkah dalam meringankan biaya manusia dari perang hampir 10 minggu yang telah menyebabkan penderitaan khusus di Mariupol. Upaya sebelumnya untuk membuka koridor aman dari kota pelabuhan selatan dan tempat-tempat lain telah gagal, dengan pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia menembak dan menembaki sepanjang rute evakuasi yang disepakati. Sebelum evakuasi akhir pekan yang diawasi oleh PBB dan Palang Merah, sekitar 1.000 warga sipil diyakini berada di pabrik itu bersama dengan sekitar 2.000 pembela Ukraina.